Halo guys. Halo, halo, halo. Kembali lagi di FGD Forum Gibah Dadakan. Ya, per hari ini ternyata saya harus sendirian karena kemarin saya bersama Mason. Masonnya sekarang jadi leasing. Dan Abdi sekarang lagi ke Taiwan. Jadi sekarang saya sendirian, tetapi di hadapan saya ada Ubis. Bis, tau nggak Bis? Per hari ini, Jawa Barat itu angka penganggurannya naik. Kalau data dari BPS per Februari itu naiknya 0,02%, setara 20.000 orang nganggur di Jawa Barat. Tambahannya, data BPS menunjukkan di tahun 2024 bulan Februari itu di angka 1,79 juta orang nganggur. Per hari ini Februari, bukan per hari ini ya, berarti di bulan Februari lalu, di beberapa bulan yang lalu, itu ada 1,81 juta orang di Jawa Barat nganggur. Kemarin bis, itu di video rame itu, job fair di Bekasi, membludak. Banyak banget orang-orang tuh pada daftar. Sampai chaos katanya tuh, membludak banget. Dan yang menarik, di di akun X, itu ada seorang yang mengaku dirinya itu HRD. Dia mengatakan bahwa job fair itu bullshit. Itu orang yang datang benar-benar bakal diambil gak sih Pak nantinya? Enggak. Job fair itu enggak. Job fair itu syarat aja itu. Job fair itu omong kosong. Ternyata di Jawa Barat nganggur banyak banget bis. Ini salah pemerintah atau memang SDM-nya? Ya kita kalau harus selalu menyalahkan pemerintah ya naif juga dong. Sedangkan SDM-nya saja tidak upskill. Skillnya tidak ditingkatkan gitu loh. Saya sepakat tuh dengan Kemenaker tuh. Kemenaker kan dia ada revolusi baru tentang syarat calon tenaga kerja. Ya benar kata ente. Ya, saya sepakat itu bahwa berpenampilan menarik, kemudian umur itu dihilangkan. Rata-rata kan kita di Indonesia umumnya persyaratan kerja harus menarik, good looking, umur sekian, mampu ini, mampu itu, mampu menggunakan kapal selam, mampu berendam di air dengan berjam-jam, mampu menggunakan jet tempur dan tank, macem-macem persyaratannya. Kenapa sih nggak disimpelkan aja gitu loh? Nah, saya sepakat dengan Kemenaker yang hari ini dia mau menghapus tentang usia calon tenaga kerja dan ya nggak harus good looking juga. Sehingga angkatan-angkatan apalagi yang udah umur di 35, 40 udah bingung tuh. Kalau persyaratan umurnya rata-rata kan maksimal 30, 25 tuh. Rata-rata. Sedangkan di umur-umur menurut saya ya di 35, 40 itu masih produktif loh. Itu sangat-sangat masih produktif. Dan kenapa tidak kalau memang dia punya skill? Tapi sayangnya perusahaan-perusahaan sampai per hari ini nggak tahu tuh pertimbangannya apa dengan umurnya tuh harus dibatasin tuh. Ataukah nanti tiba-tiba orang itu kena asam urat ketika umurnya 40, atau mungkin tiba-tiba apa ya, dia tiba-tiba stroke gitu. Kita di tempat daerah kita sendiri itu cari kerja di pabrik aja susah ternyata bis. Itu khususnya yang cowok, iya kan? Rata-rata kan banyak tuh yang katanya bayar sekian, bayar sekian, bayar sekian. Untuk angkatan kerja yang cowok tuh, itu udah menjadi rahasia umum loh. Antara rahasia umum harus bayar yang cowok, tapi kalau cewek itu tanpa pungut biaya dia bisa masuk, dan kebanyakan cewek. Di desa ente ada industri nggak? Nggak ada. Ada, merondol, merondol. Oh. Jadi di daerah kita itu ada istilahnya namanya merondol. Merondol itu adalah motong bawang pucuknya nih. Karena daerah kita kan pertanian. Ibu-ibunya biasanya itu mau gesi bawang, motongin pucuknya bawang untuk bibit bawang. Dan rata-rata memang banyak ya, bukan rata-rata, tapi banyak ibu-ibu yang home industry itu, merondol istilahnya. Balik lagi bis, kita ke tenaga kerja bis. Ini jadi bagaimana bis? Orang-orang yang masih nganggur 1,81 juta ini, enaknya bagaimana nih? Saya nganggur, Anda nganggur, dan banyak teman-teman yang nganggur, enaknya bagaimana? Apakah kita harus berindustri kreatif? Apakah kita harus ber-UMKM? Apakah kita harus berwirausaha atau apa? Kalau mau berwirausaha, jelas kita butuh modal. Sedangkan permodalan dari pemerintah disediakan KUR. Untuk pengajuan KUR, itu harus ada jaminan.
Istilah banknya apa, Bu? AJB. Bukan AJB dong, Agunan. agunan. Untuk bicara agunan namanya masyarakat miskin, untung aja tidur nggak kehujanan. Apa yang mau diagunkan kan? Ada Bang Emok. Nah ini menjadi musuh besarnya Kang Deddy tuh Bang Emok. Kadang-kadang tuh harusnya bis, itu bisa dari BUMDes loh bis. Nah, iya. Itu bisa dari BUMDes. Dan sekarang ada koperasi. Rencananya kan ada koperasi merah putih. Itu bisa pembiayaannya dari situ bis. Oke nanti ini katanya sih bulan Juli nih pelantikan nih. Bulan Juli itu koperasi merah putih akan ada pelantikan. Tetapi yang sudah berjalan kan BUMDes, Badan Usaha Desa. Kenapa BUMDes tidak memberikan modal kepada masyarakatnya? Dan nggak pernah menyentuh ke situ. Itu. Yang saya perhatikan BUMDes wilayah saya, entah di wilayah Indonesia bagian mana mungkin beda cerita. Ada beberapa desa yang memang maju dari BUMDesnya juga banyak. Dengan angka pengangguran 1,81 juta di Jawa Barat, itu kan setidaknya bisa diberdayakan melalui BUMDes. Ada sekitar berapa, di Cirebon saja nih ya, di Cirebon itu kalau nggak salah ada 424 desa, kalau nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi. Kalau dalam satu desa mampu menyerap tenaga kerja 10 sampai 50 orang, di desa di Cirebon dengan jumlah 400 sekian, coba 10 dikali 400 berapa? 4.000. 4.000 tenaga kerja terserap tuh. Minimalnya bisa mengurangi angka pengangguran. Dari jumlah tadi 1,81 juta, konkret jelas kita mulai dari desa. Pembangunan tuh mulai dari desa, cobalah. Makanya saya sepakat tuh anggaran desa itu ditambah bis. Dari yang sekian 1, miliar ya, itu baru dari DD dan ADD ditambahkan lah. Syukur-syukur bisa jadi 5M. Sehingga pemberdayaannya itu dimulai bener-bener dari desa. Dari pemberdayaan SDM-nya, kemudian dari infrastrukturnya, dari sistem birokrasinya, pemerintahannya. Karena walau bagaimanapun di desa masih memegang erat budaya Nusantara itu ada di desa. Per hari ini orang selalu bicara tentang disrupsi, perubahan perilaku dengan adanya teknologi. Coba kalau dari desanya kita jaga, antara pemerintah desa dengan masyarakat ini harus menggunakannya pendekatan budaya, bis. Pendekatannya pendekatan kultural. Bukan hanya di desa ya, tapi kalau saja pemerintah kepada masyarakat, pendekatannya pembangunan kultural. Pendekatannya secara budaya. Sehingga warga itu, karena banyak hal-hal budaya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat desa yang mulai hilang kan. Sesuai target inilah Indonesia Emas. Ya, Jadi simpel. setuju nih, emang kalau untuk pembangunan negara itu harus bermula dari desanya. Dari desa, jadi dari bawah lalu naik ke level. Ya per hari ini kan di desa-desa kita, di tempat tinggal kita kan, coba banyak hal-hal yang tidak terselesaikan. Ya semoga aja dengan undang-undang baru tentang pejabatan kubu yang berapa? 8 tahun ya. 8 tahun bisa memaksimalkan kinerjanya sehingga ada rentan waktu yang panjang itu untuk membenahi desanya. Tetapi saran saya dimulai dari situ dulu deh. Diperhatikan tuh. Diperhatikan masyarakat desanya, diperhatikan kesejahteraan perangkat desanya dan kubunya. Sehingga Ya artinya orang desa nggak perlu ke kota deh gitu loh. Kira-kira orang desa nggak ke kota untuk mencari nafkah. Di kota udah padat banget bis. Apalagi di Jakarta. Anda kan beberapa tahun di Jakarta kan padatnya minta ampun. Saya dulu di Jakarta sampai dorong motor aja tuh sampai didorong nggak bisa dinaikin saking sempitnya. ya istilahnya berarti itu kan tanggung jawab dari daerah asalnya masing-masing juga. Jadi memang benar-benar desa itu harus dimulai dari desa lah tadi. Iya. Karena dengan segini banyak anggaran yang masuk harusnya benar-benar bisa terserap. Iya. Kan ini Contoh, jalan yang ada di desa peruntukannya, pembangunannya atau kewajibannya ada milik kabupaten, bis. Namanya istilahnya poros desa. Pembangunan. Kalau saja anggaran desa bisa lebih ditambahin lagi, kita kan nggak perlu lari ke kabupaten untuk meminta untuk membangun jalan itu. Sehingga percepatan pembangunan infrastruktur itu terjadi dengan adanya dana desa yang dimaksimalkan, bis. Itu satu.
Kemudian pelatihan-pelatihan untuk warga. Dari ibu-ibu, dari anak mudanya. Orang yang baru lulus sekolah. Nah kelemahannya bis, yang saya tahu di sekitar lingkungan saya, di desa-desa ini, dia tidak memiliki data. Tentang angkatan kerja, yang lulus sekolah berapa, yang lulus SMA berapa, yang lulus kuliah berapa, yang lulus SMP berapa. Berarti istilahnya nggak ada database kependudukan lah gitu. Mungkin di database dia punya, tetapi tidak utuh. Tidak rigid. Mungkin dari global semuanya nih. Dalam satu desa ada sekian ribu orang yang punya KTP mungkin. Karena berangkatnya dari DPT. DPT. Ya artinya tidak spesifik punya database bahwa ya itu tadi angka rentan miskin berapa. Mungkin punya. angka miskin berapa. Mungkin punya. Dan pasti punya, harus punya. Harus punya. Kita lagi membenahi tentang bagaimana orang-orang ini berpikir produktif. Orang-orang ini berperilaku produktif, tidak konsumtif ya. Kalau saja kita berangkat dari desa tadi, desa memiliki angkatan kerja itu berapa, yang sudah MA itu berapa, rencana mau kerja kemana atau mau kuliah dan dia punya datanya, setidaknya desa memberikan solusi di sana. Robert, udah berapa menit bis? 20. Lumayan lah. Mungkin pembahasan FGD kita dulu dengan Ubis segini dulu. Ubis tetap tidak mau masuk frame, nggak tahu suaranya bisa masuk nggak di sini. Tadi beberapa kali saya mendengarkan jadi rada melongo ya. Mungkin segini dulu FGD-nya. Nanti kapan-kapan Ubis masuk ke sini. Ubis masuk ke frame, oke? See you. Sampai ketemu. Jangan lupa subscribe.